Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, seperti yang Ibu sampaikan pada kalian bahwa metode pembelajaran kita yang baru, yang terbaru, yang lagi benar-benar membumi dan harus kita lakukan, yaitu daring. Dan Ibu juga sudah mengawalnya dengan meminta maaf pada kalian semua di WA grup kita, karena harusnya teori pendapatan nasional yang akan Ibu sampaikan ini disampaikan pada hari Senin atau Selasa, namun karena ternyata ada perubahan jadwal mengajar Ibu, di mana seluruh kelas 11 mulai dari 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3 sekarang menjadi Ibu yang pengampuh atau yang menjadi guru pengajarnya. Seperti Ibu sampaikan bahwa kita pada materi pertama ini mengenai pendapatan nasional. Kalau Ibu mengajar pada kalian dari dulu, siapapun yang sudah pernah belajar dengan Ibu selalu mengajarkan konsep dasar berpikir. Jadi kalau kita bicara tentang pendapatan nasional di sini, kalian juga harus paham dari awal itu apa itu pendapatan sebenarnya. Jadi pendapatan itu adalah semacam jumlah uang, yang biasanya jumlah uang yang kita peroleh. Jadi kalau kita bicara konsepnya pendapatan nasional, berarti jumlah uang yang kita peroleh atau yang negara kita peroleh. Nah, kalau di rumah tangga berarti jumlah pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga dalam bentuk uang, biasanya diukur dalam bentuk uang. Nah, kita bicara tentang pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini sebenarnya berakar dari jumlah pendapatan dan bermuara pada kesejahteraan. Artinya kalau kalian bicara tentang atau belajar tentang pendapatan nasional, berarti kalian belajar bagaimana mencapai hidup sejahtera. Jadi kalau kita bicara konsepnya pendapatan nasional, berarti bagaimana negara ini dengan pendapatannya bisa mensejahterakan hidup penduduknya. Mungkin sampai di situ kalian bisa memahaminya. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran kita tentang konsep pendapatan nasional ini ada beberapa hal yang wajib kalian tahu atau wajib kalian pahami. Pertama, mengenai konsep penghitungannya. Oke, di sini sudah Ibu perlihatkan kepada kalian dari awal penghitungan sampai kepada akhirnya pendapatan yang siap dipakai atau siap dibelanjakan, atau biasa dalam ilmu ekonomi disebut disposable income. Nah, di sini menariknya belajar ekonomi anak ya, karena banyak sekali istilah-istilah asing, istilah-istilah bahasa Inggris yang tentu saja akan memperlihatkan betapa kerennya ilmu ekonomi itu. Oke, konsep penghitungannya diawali dengan pendapatan domestik bruto, atau dalam bahasa ilmu ekonomi bahasa Inggrisnya gross domestic product. Nah, ini menunjukkan bahwa seberapa banyak jumlah barang dan jasa yang kita hasilkan atau yang sebuah negara hasilkan. Ibu ulangi ya. Jadi kalau PDB, produk domestik bruto, produk berarti barang, domestik dalam negeri, bruto kotor. Oke, Ibu ulangi. Produk domestik bruto, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Itu disebut dengan PDB. Bahasa Inggrisnya GDP atau gross domestic product. Ini awal di bagaimana kita menghitung jumlah pendapatan nasional kita. Kemudian selanjutnya ada pendapatan neto luar negeri. Ini konsep yang perlu sekali dipahami, pelan-pelan sekali digarisbawahi oleh Ibu. Ulang lagi, pendapatan neto luar negeri. Jadi di sini kita bicara apa yang dihasilkan oleh penduduk kita yang berada di luar negeri. Itulah maksudnya. Jadi pendapatan neto luar negeri. Apa yang dihasilkan? Contohnya gini. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu menghasilkan upah atau memperoleh upah, gaji. Nah, gaji atau upahnya tadi kan dikirim ke dalam negeri itu. Artinya pendapatan dia atau upah dia menjadi pendapatan bagi negara kita. Dia menjadi pendapatan neto. Konsepnya PDB tadi ditambah dengan pendapatan neto, ini ada ditambah, maka menghasilkan PNB, produk nasional bruto atau gross national product. Sudah dipahami? Ibu ulangi. Kalau yang tadi PDB, produk domestik bruto, ditambah pendapatan dan masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri atau masyarakat Indonesia yang menghasilkan upah atau memperoleh pendapatan di luar negeri, maka dia berubah konsepnya menjadi PNB atau GNP, produk nasional bruto atau gross national product. Ini konsep baru, dari PDB berubah menjadi PNB. PNB ini dikurangi oleh depresiasi atau penyusutan
akan mengubah menjadi konsep pendapatan nasional yang baru, yaitu PNN. Nah, di sini PNB atau GNP itu dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi, depreciation kalau bahasa Inggris, biasanya dikode di dalam tulisan singkat DEPR, depresiasi, akan mengubah konsep pendapatan nasional kita dari PDB menjadi PNB dan selanjutnya menjadi PNN atau pendapatan nasional neto. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Net National Product. Net National Product ini terus mengerucut ke bawah sebelum mencapai posisi terakhir atau mencapai definisi terakhir dari pendapatan nasional, yaitu pendapatan siap dibelanjakan tadi. Jadi setelah PNN berubah pendapatan nasional, PDB atau JDP berubah menjadi PNB, kemudian dikurangi penyusunan menjadi PNN atau NNP. NNP tadi atau PNN ditambah dengan subsidi dan pajak tidak langsung. Konsep ini akan mengubah konsep PDB atau JDP menjadi pendapatan nasional neto atau net national income. Net national income atau pendapatan nasional neto ditambah dengan pembayaran pinjaman menjadi pendapatan perseorangan atau personal income. Ibu ulangi, di sini terlihat menurut kamu mungkin agak sulit untuk mempelajari ilmu ekonomi karena terlalu banyak istilah, padahal tidak. Disitulah kerennya ilmu ekonomi. Ya, banyak sekali menggunakan istilah-istilah asing yang tentu saja membuat nuansa belajar ekonomi itu terasa keren. Jadi pendapatan perseorangan atau personal income dikurangi pajak penghasilan, di sini ada PPh, ini dikurangi, maka berakhirlah hitungan pendapatan nasional kita pada muaranya itu pendapatan siap pakai atau siap dibelanjakan, diistilahkan dalam bahasa asing yaitu disposable income. Oke, anak-anak, mungkin untuk konsep penghitungannya sampai di situ. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa kalian boleh bertanya atau kita komunikasi kita lewat video YouTube ini di kolom komentar nantinya. Oke, setelah konsep, sekarang metode perhitungannya. Ada metode perhitungan pendapatan nasional dengan 3 cara. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P. Kalau kalian masih ingat di kelas 1 Ibu pernah menyampaikan tentang konsep the circular flow of diagram atau diagram arus barang di sini. Sekali lagi, ilmu ekonomi itu banyak istilah asing dan banyak rumus, tapi sebenarnya rumusnya gampang-gampang sih. Jadi kalian juga harus paham apa itu simbol-simbol dalam ilmu ekonomi. Y itu adalah istilah untuk pendapatan, income. Kenapa enggak I ya? Padahal kan income, tulisannya biasa kamu plesetnya income. Karena I dipakai untuk lambang investasi. Maka dalam ilmu ekonomi, pendapatan dilambangkan dengan Y ini. Y sama R plus W plus I plus P. Nah, ini konsep penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Kenapa disebut pendekatan pendapatan? Karena R plus W plus I plus P inilah pendapatan dari setiap faktor produksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di kelas 1 kalian pernah belajar tentang konsep the circular flow of diagram atau diagram arus barang. Itu pada materi tentang pelaku ekonomi. Mungkin masih ingat, insya Allah masih ingat. Jadi Y sama dengan R plus W plus I plus P ini adalah melambangkan dari pendapatan nasional. Itu diperoleh dengan cara menjumlahkan R, singkatan dari rent atau sewa, wages tulisannya atau upah, I interest atau bunga, dan P profit. Nah, faktor produksi di sini ada 4. Jadi Y ini penghitungan pendekatan pendapatan ini melambangkan dari pendekatan yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Jadi faktor produksi itu ada 4, masih ingat anak kelas 10 kemarin? Bahwa faktor produksi itu adalah tanah atau alam atau biasa juga SDA, kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada modalnya uang ini bentuknya, kemudian ada laba. Jadi siapakah yang memiliki tanah, tenaga kerja, modal, dan yang memperoleh laba? Oke, harus dipahami dengan sederhana bahwa semua faktor produksi itu dimiliki oleh rumah tangga
konsumen atau masyarakat. Masih ingat pelajaran kelas 10 bahwa pelaku ekonomi dalam rumah tangga ekonomi sederhana ada 3, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga negara atau pemerintah, dan rumah tangga produksi atau produsen. Ibu ulangi, dalam pelajaran ekonomi kelas 10, dalam tatanan atau dalam materi tentang pelaku kegiatan ekonomi dalam rumah tangga, dalam pelajaran atau materi ekonomi tentang pelaku ekonomi, ada 3 pelaku ekonomi dalam rumah tangga ekonomi, yaitu 1 masyarakat, biasa disebut dengan RTK, rumah tangga konsumen atau masyarakat. Yang kedua RTN, rumah tangga negara atau pemerintah. Yang ketiga RTP, rumah tangga perusahaan atau produsen. Nah, ada satu lagi pelaku ekonomi yang berkembang di zaman sekarang atau abad 20 sampai 21, atau bila kita boleh kita bilang adalah pelaku ekonomi yang diakui sebagai bagian dari kegiatan ekonomi setiap negara dan sangat berpengaruh, yaitu rumah tangga asing atau masyarakat luar negeri. Jadi maksudnya dalam kegiatan ekonomi di sebuah negara itu ada 4 faktor atau ada 4 pelaku yang paling mempengaruhi kegiatan ekonomi rumah tangga sebuah negara. Pertama, masyarakat di negara itu sendiri atau rumah tangga konsumen yang gue bilang tadi. Yang kedua, pemerintah di negara itu sendiri atau rumah tangga negara. Yang ketiga, para pengusaha, perusahaan atau pihak swasta yang ada di negara itu sendiri, yang kita sebut sebagai rumah tangga produsen atau perusahaan. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, kita balik ke konsep ini. Jadi setiap masyarakat yang memiliki tanah itu akan mendapatkan balas jasa berupa rent atau sewa. Jadi konsep sederhananya gini, misalnya kalau di daerah kita, katakanlah di Bengkulu Tengah, itu akan dibangun perusahaan yang mengelola sawit misalnya. Ilustrasi yang sederhana ya. Jadi biasanya perusahaan akan membeli sawit dari masyarakat atau perusahaan akan menyewa tanah masyarakat untuk bisa menghasilkan sawit. Bisa dipahami itu? Ulangi ya. Jadi setiap siapa saja yang memiliki tanah, maka tanahnya yang dipakai untuk kegiatan usaha disebut akan memperoleh balas jasa dengan menyewakan tanah berbentuk rent atau sewa. Kemudian wage, upah. Maaf kalau pelafalan bahasa Inggris salah. Wage, tulisannya wages, makanya disingkat W di sini, upah. Setiap orang yang bekerja dan menghasilkan uang atau memperoleh uang, maka dia disebut sebagai pemeroleh upah. Ketiga, interest. Setiap modal yang ditanamkan, contoh sederhananya gini, uang kita yang kita tanamkan di bank, maka bank akan membalas kita dengan memberikan bunga atau interest. Sampai sini pahami dulu. Berarti setiap masyarakat yang memiliki tanah, setiap masyarakat yang bekerja, setiap masyarakat yang menanamkan uangnya menjadi investasi atau modal bagi orang untuk berusaha atau modal bagi masyarakat lain untuk berusaha atau bahkan dia sendiri, maka dia akan memperoleh interest atau memperoleh bunga. Dan terakhir adalah profit. Setiap masyarakat yang berkedudukan atau yang bekerja sebagai pengusaha atau masyarakat yang mempunyai keahlian sebagai manajer yang sederhana, pemilik perusahaan, dia akan memperoleh profit, maka lambangnya di situ P. Ibu ulangi di sini ya. Jadi Y sama dengan R plus W plus I plus P ini melambangkan bagaimana pendapatan nasional dihitung dengan menghitung seluruh faktor produksi yang ada di tengah masyarakat dan mendapatkan balas jasa. Oke, dengan kata sederhana bahwa pendekatan pendapatan menghitung pendapatan nasional dengan cara menghitung jumlah seluruh balas jasa yang dimiliki oleh para pemilik faktor produksi. Oke, sampai di sini. Jadi dalam hal ini yang harus kalian pahami, apa itu faktor produksi. Pelajaran kelas 10, mudah-mudahan masih ingat insya Allah. Apalagi belajar dengan Ibu Paulina ya, mudah-mudahan masih ingat. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada tiga metode ya cara menghitung pendapatan nasional. Pertama tadi sudah pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan konsumsi. Nah, pendekatan konsumsi ini adalah menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran. Nah, ulangi, seluruh pengeluaran dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Kalau tadi seluruh pendapatan,
makanya disebut pendekatan pendapatan atau income approach, istilah dalam bahasa asingnya. Ibu ulangi, income approach. Untuk yang ini tulisannya income approach, boleh dicari di kamus atau tanyakan guru bahasa Inggris. INCOME, income, APPROCH, approach. Yang sekarang, yang tadi income approach, yang sekarang adalah pendekatan konsumsi atau consumption approach. Rumusnya adalah Y atau pendapatan nasional dihitung dengan cara Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi masyarakat, seluruh pengeluaran investasi oleh perusahaan, seluruh pengeluaran atau belanja pemerintah. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan konsumsi yaitu dengan cara menghitung seluruh pengeluaran konsumsi masyarakat, ditambah seluruh investasi, ditambah seluruh pengeluaran pemerintah, ditambah jumlah ekspor dikurangi impor. Nah, kita stop dulu di sini nak ya, lihat bahwa jika ini tendensinya gini loh, sederhananya gini. Kalau semua negara itu kemampuan untuk mengekspornya lebih besar daripada mengimpor, atau dengan kata sederhana gini, kalau sebuah negara lebih banyak menjual, menjadi penjual daripada membeli barang, maka negara itu dianggap sebagai negara yang maju. Artinya apa? Masyarakatnya produktif. Dia tidak menjadi consumption, tidak menjadi pengonsumsi, tapi dia malah menjadi penjual. Nah, dengan kata lain, kalau kita lebih banyak menghasilkan barang atau lebih banyak menjual barang ketimbang kita mengimpor atau membeli, maka negara kita adalah negara yang boleh dibilang sudah maju. Tapi sebaliknya, kita lebih banyak mengimpor, artinya kita lebih banyak belanja loh. Kalau ekspor kan berarti kita menjual, kalau impor berarti kita membeli. Berarti negara kita adalah negara yang belanjanya banyak, artinya pengeluarannya banyak, sementara pemasukannya rendah, atau pemasukannya lebih kecil daripada jumlah pengeluaran. Ibu ulangi, jadi kode X min M ini sebenarnya melambangkan jumlah pemasukan uang dan jumlah pengeluaran uang. Jadi kalau X-nya lebih besar berarti kita lebih banyak mengekspor, kita banyak dapat uang, kita banyak dapat devisa. Kalau M-nya lebih besar berarti kita lebih banyak belanja atau mengimpor. Jadi X untuk lambang ekspor, M untuk lambang impor. Yang perlu kita garis bawahi bahwa negara kita insya Allah ini sudah mulai merujuk kepada kemampuan untuk lebih banyak mengekspor. Oke, ulangi. Jadi konsep yang kedua yaitu pendekatan konsumsi, menghitung jumlah seluruh konsumsi ditambah seluruh investasi ditambah seluruh pengeluaran atau belanja pemerintah dikurangi kemampuan ekspor dan impor sebuah negara. Oke, yang terakhir tentang metode perhitungan pendapatan nasional yaitu pendekatan produksi. Jadi ada 3 pendekatan tadi. Pertama pendekatan pendapatan atau income approach, yang kedua pendekatan konsumsi consumption approach, yang ketiga pendekatan produksi atau production approach. Rumusnya di sini melambangkan Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 dan seterusnya. Artinya banyak sekali jumlah barang dan jasa yang bisa kita hitung untuk masuk dalam pendekatan produksi. Ibu ulangi. Jadi pendekatan produksi di sini melambangkan jumlah barang dan jasa yang kita hasilkan serta harganya dikalikan ini Q. Dalam ilmu ekonomi Q itu menunjukkan quantity atau jumlah barang, P menunjukkan price atau harga. Maka pendekatan produksi itu adalah pendekatan hitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh barang dan jasa yang kita hasilkan dikali harga jual. Nah, sederhananya gini. Dalam pendekatan produksi ini ada 2 metode atau 2 cara. Sementara Ibu kasih pengertian sederhana gini, ilustrasinya gini. Jadi berapa banyak jumlah barang dan jasa yang kita hasilkan terus kali harganya kita tambahkan seluruhnya. Nah, untuk jangan sampai dalam ilmu ekonomi ada istilah itu double accounting, penghitungannya berulang-ulang. Jadi contohnya gini nah ya. Sebuah barang itu kalau dihasilkan karena melalui proses misalnya baju yang kalian pakai atau boleh dibilang tekstil ya. Tekstil bisa kita katakan kita bicara tentang cotton ya. Jadi dasar katun atau baju katun dari kain katun itu tidak langsung diproduksi oleh
masyarakat dalam bentuk katun. Jadi diawali dulu dengan kapas dipintal menjadi benang, benang dijadikan kain, baru kain dijadikan baju dan sebagainya. Ya, kalau sering Ibu sampaikan di kelas itu bahwa seluruh baju luar dalam yang dihasilkan dalam bentuk katun itu awalnya dari kapas. Nah, kalau negara kita ini menjual barang dalam bentuk kapas, berarti itu barang mentah, atau kita menjual dalam bentuk benang, barang setengah jadi, atau dalam bentuk kain masih juga setengah jadi, dan akhirnya dalam bentuk pakaian misalnya. Nah, maka yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah yang terakhir, yaitu dalam bentuk pakaian. Jadi ilustrasi sederhananya gini, kalau kita hitung semua, kita jual kapas, jual katun, jual benang, jual kain, jual baju, double accounting gitu ya. Alangkah banyaknya pemasukan negara kita, padahal yang kita jual terakhir aja yaitu baju. Itu. Jadi bayangkan berapa banyak barang-barang yang kita hasilkan, yang kita jual, baik untuk kebutuhan lokal atau dalam negeri maupun kita ekspor. Itu loh nak. Contoh lain misalnya barang-barang mebel atau furnitur dari kayu gelondongan misalnya diubah menjadi balok dan papan, diubah menjadi kursi, lemari, sebagainya. Maka yang kita hitung adalah jumlah barang berbentuk kursi dan lemari yang kita jual. Itu maksudnya. Oke. Nah, dalam istilah keren ilmu ekonomi, kalau kita menghitungnya ada dua cara. Pertama, barang terakhir yang kita jual tadi, misalnya dari benang menjadi baju, atau dari kayu gelondongan menjadi kursi atau lemari, atau kita menghitung dengan cara menjumlahkan value added-nya. Jadi misalnya gini, dari benang menjadi kapas, dari kapas menjadi benang berapa? Misalnya kalau kapasnya harga 800, benang menjadi 1000, berarti 800 ke 1000 ada 200, kan 200. Nah, dari benang menjadi kain, benang misalnya tadi 1000 menjadi 1200, maka selisihnya ada 200 lagi, berarti 200 tambah 200, 400. Yang benang, yang sebelum kita ubah benang dari awal, misalnya harga benang 800, kapas ke benang, kapas harganya 800, kapas diubah menjadi benang, harganya menjadi 1000 misalnya. Maka cara menghitung value added, yang 800 tetap harga kapas, kapas ke benang 200, berarti ditambah 200 menjadi 1000. Misalnya harga benang ke kain menjadi 1200, maka ada lagi value added 200, maka 1200. Kain ke baju misalnya harganya 1500, selisihnya dari 200 ke 300 kan, maka selisih yang tadi 1200 ditambah 300, 1500. Sementara baju tadi harganya 1500. Maka yang digunakan dalam hitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dua itu. Boleh nilai value added, selisih nilai dari barang awal ke selisih, atau nilai akhir dari barang itu. Kemudian kalian pahami. Ibu rasa untuk sementara pembelajaran kita tentang konsep pendapatan nasional itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh menuliskan di kolom komentar. Semangat dalam belajar ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu di bidang ilmu sosial, di jurusan ilmu sosial yang paling keren. Dan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengajarkan kalian bagaimana hidup sejahtera, bagaimana hidup teratur dalam mengelola uang, dan seterusnya dan sebagainya. Pokoknya keren. Belajar ilmu ekonomi itu keren, dan kalian akan menjadi orang yang sangat dihargai jika sudah menguasai ilmu ekonomi di jurusan kalian. Ingat, terkeren, terhebat adalah ilmu ekonomi di jurusan ilmu-ilmu sosial atau di anak-anak IPS. Kalau pintar ekonomi, pasti pintar seluruh pelajaran lain. Jamin. Semangat belajar terus, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.